Ini wajahnya masih muda, masih ganteng. Masya Allah. Pak Andi, dipanggil apa kalau di bagian di nama panggungnya? Pak Andi aja. Andi aja ya, Masya Allah. Pak Andi ini kan asli Jambi, emang tulen Jambi. Jambi ya, lahir di sana. Jadi nggak pernah rantau gitu, diem di Jambi aja? Sebenarnya saya asli Sulawesi. Oh, asli Sulawesi. Tapi lahir di Jambi. Lahir di Jambi. Orang tua berarti Sulawesi. Orang tua asli Sulawesi. Darahnya darah Sulawesi ya? Iya. Masya, terlahir jadi orang kaya kayaknya ya, dari muka-mukanya. Masya Allah. Nah, dulunya sih bukan begini mukanya. Ya. Dulunya gimana? Tapi mukanya bukan orang kaya kelihatannya. Sekarang. Pak Andi pernah ngalamin punya utang? Masya Allah. Sebelum saya gabung di sini, Pak Algian luar biasa. Saya punya utang 1,6 miliar. Tunggu. 1,6 miliar. 1,6 miliar. Kebanyakan kayaknya itu. Iya, kebanyakan ya. Bentar, Pak Andi. Tunggu, saya hampir nggak baca 1,6 miliar. Itu buat dipakai apa berani ngutang miliaran gitu? Wah, dulu saya punya usaha konvensional. Oh, buat usaha, buat bisnis. Ya, usaha buat bisnis. Usaha sebagai supplier ayam potong. Pedagang ayam potong. Itu berarti permodalan semua dari bank gitu? Benar, semuanya dari bank. Tapi kan untung kan? Biasa modal gede lah, bisnis konvensional, untung juga besar kan? Iya, untungnya Kok besar. bisa rugi gitu? Itu sih di buku. Di buku besar untungnya. Nah, persoalannya di lapangan kan banyak terjadi persaingan semakin ketat. Resikonya besar. Modalnya besar, untungnya besar, tapi resikonya sangat besar. Jadi pernah rugi? Sering rugi, sudah jadi romantikanya gitu. Sampai 1,5 miliar? 1,6 miliar. 1,6 miliar? Ya. Udah berkeluarga itu? Sudah. Gimana tuh pas punya utang 1,6 miliar sama istri? Masya Allah, itu stres benar Pak. Galau kata orang kan. Nah, hampir tiap jam selalu datang debt collector. Nah, debt collector karena utangnya bukan satu sumber dari bank saja, dari leasing juga. Ya Allah. Tadi mobil yang kita punya. Hobi ngutang waktu awal itu. Hobi ngutang ya. Ya, jadi dulu komunitas kita itu punya prinsip ya. Kalau kita berusaha itu tidak hebat kalau tidak pakai masih banyak modal sendiri. Ini mindset ini yang membuat kita terjebak dalam dosa riba, dalam hutang riba. Akhirnya selama 18 tahun jalankan usaha, bangkrut total 1,6 miliar. Berarti kan tuh jatuh nih, stres nih. Apa yang membuat Pak Andi bangkit gitu? Biasanya kan orang stres biasanya larinya ke gali lubang, tutup lubang. Pak Andi bisa bangkit lagi? Nah, ini berkat pertolongan Allah yang pertama itu ya. Allah berikan petunjuk dari seorang penjual es dogan yang tawarkan bisnis. Oh ya, Pak Rudianto. Ya, Pak Rudianto. Ya, luar biasa itu. Paksa atau gimana? Itu pertama ditawari bisnis ini saya negatif luar biasa. Sampai 2 hari 2 malam saya ditelepon karena saya tahu ini jaringan. Ini bisnis abal-abal. Tapi Masya Allah setelah bertemu, dipertemukan dengan mentor Pak Haji dan Haris, dapat 5 mobilio, 3 Pajero dalam 2,5 bulan. Ini yang membuat saya yakin. Gitu. Artinya apa? Kalau orang bisa, saya harus bisa. Dan beliau juga punya hutang 3,2 miliar. Ini lebih besar hutangnya. Bisa lunas. Saya juga harus bisa gitu. Nah, alhamdulillah berkat bergabung di sini, Masya Allah 2 tahun. Nah, itu kan 1,6 miliar. Disuruh bergabung ke komunitas, lu belanja produk uang emang ada. Nah, itu berkat apa ya? Keinginan yang kuat, impian yang kuat ingin lunas hutang, saya rela menjual barang berharga di rumah, Mas. Jual apa? Saya jual waktu itu voucher untuk perjalanan umroh orang tua saya yang harus saya jual. Jadi nggak jadi umroh untuk daftar? Iya, saya jual karena apa? Di bisnis ini saya lihat ada dakwanya. Kemudian kita insya Allah di sini juga ada umrohnya. Nah, daftar kan, jalanin ya, bergabung di komunitas. Berapa lama sampai lunas hutang? Masya Allah, 1,6 miliar. Berkat keputusan tadi, kita ambil dengan ekstrim ya. Nah, 2 tahun bisa lunas, Mas. 2 tahun? 1,6 miliar. 2 tahun lunas? 2 tahun lunas. Setelah hutang lunas, apa yang Pak Andi alamin? Rizkinya makin lancar atau masih seret? Nah, ini berkah luar biasa, semakin lancar, Mas. Makin lancar? Semakin lancar. Karena apa? Bukan lunas hutang aja. Ini dapat lagi Pajero cash. Bisa beli mobil Pajero cash. Terus apa lagi? Bisa membangun aset-aset produktif. Beli rumah. Beli kebun sawit. Kebun sawit berapa hektar sekarang punya? Nah, sekarang kalau misalnya kita total beli ada 40 hektar. 40 hektar? 40 hektar. Luas banget kalau di Jawa. Ya, luar biasa ya. Kemudian kebeli berapa? Rumah kebeli berapa? Rumah itu baru kita ada 2 rumah sekarang. Ya, ada 2 rumah. Kemudian kita bisa bangun 4 unit gedung rumah gedung walet.
Gedung Walet 4. Rumah Gedung Walet 4. Nah, ini luar biasa berkah, luar biasa. Iya, ini. Jadi ini sangat keren usahanya. Iya. Nah, sekarang udah punya semua kan? Iya. Haji kemarin udah ikut sama Pak Rinal nggak? Masya Allah kemarin ikut Haji Furoda. Haji Furoda juga bareng istri. Bareng istri sama tim-tim sahabat karib, tim apa? Tim PTBS kan. Waduh. Sekarang dunia udah dapet nih. Kendaraan, tempat tinggal, iya, kebun, sarang walet, berangkat haji, rukun Islam udah semua. Apa yang masih dicari oleh Pak Andi Makassar ini di Jambi? Di bisnis komunitas santri ini apa yang masih dicari? Ini yang luar biasa, Mas. Saya ingin membantu sebanyak-banyaknya umat terbebas dari hutang riba. Dan saya punya impian ingin bangun pesantren. Nah, dengan gaji guru-guru pesantrennya itu benar-benar saya mensejahterakan nanti. Jadi yang buat saya semangat bangun aset-aset produktif nanti, saya ingin nanti pesantren yang saya buat itu benar-benar dari kemampuan saya sendiri, bukan minta-minta sama yang lain untuk biayai gaji guru atau untuk biaya-biaya pesantren. Nah, ini luar biasa. Ini yang buat saya semangat. Ini nih, nanti kita ketemu lagi. Jangan-jangan emang pesantrennya tahu udah jadi. Iya, nanti mohon doanya insya Allah. Mudah-mudahan tahun 2024 bisa terrealisasi, Allah ridho. Ya. Makasih banyak Pak Andi. Mudah-mudahan rezekinya semakin lancar, semakin bermanfaat buat masyarakat di Jambi, buat keluarga juga. Amin, ya Allah. Pak Andi Makassar nih. Asal Jambi miliarder sukses dunia akhirat. Amin ya Allah.